dalam sholat kita. Bisa jadi sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk belajar tentang bab wudhu ini, bab toharoh, tentang wudhu. Karena bisa jadi hanya dengan wudhu kita dapat diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Akhi Ivan tentang bab wudhu. Ya, langsung saja setelah kita mengetahui masyru'iyatul wudhu, kita langsung ke fadilah atau keutamaan wudhu. Ada yang tahu keutamaan wudhu apa? Ayo, tahu. Ada? Angkasarnya apa? Angkat tangan, yang tahu? Ya, terus. Yang lain? Yang mencucikan diri, betul. Ya, langsung saja dari banyaknya keutamaan wudhu, saya akan menyebutkan satu. Dari hadis dari Abdullah bin As-Sunabahi, yaitu idza tawaddu al-'abdu famat wada kharajat khotoya min fihi fa idasan syara kharajat khotoya min anfihi fa idza ghasala wajhu kharajatil khotoya min wajhihi hatta takhruja min tahti asfari ainihi fa idza ghasala yadayhi kharajat khotoya min yadayhi hatta takhruja min tahti adhafiri yadayhi fa idza masa bi ra'si kharajatil khotoya min ra'sihi hatta takhruja min udunaihi fa idza ghasala rijlaihi kharajatil khotoya min rijlaihi hatta takhruju min tahta adhafir rijlaihi. Ya, jadi keutamaannya jika kita berwudu kan pertama kali tentu saja kita berkumur-kumur. Nah, dari berkumur-kumur ini kita dapat fadilah yaitu menggugurkan dosa. Jadi kalau bermaksiat seperti ngomongin orang, itu insya Allah setelah wudu itu kesalahan-kesalahannya gugur. Walau tidak semuanya. Karena ada dosa besar dan kecil. Dosa besar harus dengan tobat, dan dosa kecil wudu enggak. Terus tobat, ya, pengampunan doa sholat atau apa. Terus setelah itu jika kita habis kumur-kumur tadi kan tentu memasukkan air ke hidung. Jadi nggak cuma kumur-kumur, saya sering lihat banyak yang kumur-kumur langsung ke muka tanpa diserot dulu itu airnya. Jadi setelah kumur-kumur dimasukin airnya, terus dikeluarin. Nah, faedahnya itu buat menggugurkan dosa juga. Jadi semua yang ada di wudu itu menggugurkan dosa. Setelah di hidung tadi, terus wajah. Nah, kalau kalian membersihkan wajah atau mengusap wajah itu menggugurkan dosa yang ada di wajah kalian. Paham nggak? Nah, jika wudu itu ditadaburi lagi, dilihat, titik-titik air tuh dilihat, ini dosa-dosaku, biar kalian cepat sadar gitu. Nah, jadi semua yang ada di wudu itu akan menggugurkan dosa. Dari tangan, kepala, itu insya Allah akan menggugurkan dosa dengan niat yang baik. Nah, setelah kita mengetahui keutamaannya, kita harus tahu bagaimana caranya berwudu dengan baik. Wudu diawali dengan salah. Ayo, siapa yang tahu? Betul. Semua segala sesuatu harus diawali dengan niat. Karena niat itu membedakan antara ibadah dengan adah. Arfarku niada muhimmah. Yana yufariku bainal ibadah wal adah. Coba kalau kalian mandi biasa dengan mandi wajib, itu ada niatnya. Nah, itu pembeda dari kebiasaan dan ibadah. Yang pertama niat. Terus setelah niat Bismillah, tasmiyatullah. Setelah itu kita mencuci tangan. Mencucikan telapak tangan dulu, gini. Terus kumur-kumur. Kalau di APT kumur-kumurnya pakai tangan satu, gini. 3 kali. Paham? Setelah berkumur-kumur,
lalu kita apa? Istinsyak, lalu istinsyar. Istinsyar itu memasukkan air ke dalam hidung sampai rasanya sakit tuh. Nah itu dosanya insya Allah. Yang banyak dosanya itu sakit rasanya. Jika enggak ya biasa. Terus habis itu, habis insyak, istinsyar. Tadi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum membasuh muka. Membasuh muka tuh enggak cuman ciprat-ciprat. Tapi lebih baik kan dari sini. Jadi ngambil air gini sampai sini. Paham? Ini 3 kali, enggak cuma sekali. Habis cuci muka? Wah. Nah, cuci tangan. Kalau cuci tangan jangan cuma setengah-setengah. Nanti takutnya kalau nggak kena tuh bisa apa ya? Tidak sah wudunya. Jadi harus kena semuanya. Lebih baik kita buat apa ya? Ahsan aja sampai siku kan, sini kan. Murad. Tapi sampai sini aja, dilebihkan. Ini lebih baik. Paham? Nah, caranya enggak kanan kiri. Itu salah. Ada perbedaan maksudnya. Tapi kanan semua, dihabiskan dulu. Kanan 3 kali. 1, 2, 3. Lalu pindah ke kiri. Nah, 1, 2, 3. Lalu habis tangan, itu mengusap kepala. Mengusap tuh enggak air masih banyak enggak gosel, itu gosel, tapi ini masuk. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu ru'usakum. Nah, kenapa ru'us laisa syar? Enggak punya rambut atau kepala? Nah, yang penting mengusap kepala. Bukan mandi. Maksudnya enggak air penuh tuh dimasukin sini, enggak. Air kan diginin dulu. Nah, dibuang dikit lalu diusapkan kepala. Enggak cuman gini. Enggak. Di bawah dia dari depan lalu ke belakang sini sampai sini. Lalu ke depan lagi. Nah, setelah itu nih, bersihin telinganya ya. Paham kelas 1? Nanti habis ini praktek yuk. Ya. Setelah itu habis kepala apa? Kaki. Ya, setelah itu kaki. Kalau kaki itu bersihinnya sampai kakben. Apa itu kakben? Mata kaki 3 kali juga. Kayak tangan, yang penting basuhnya 3 kali. Kalau bisa dibersihin selangkangannya tuh, yang di sela-selanya tuh dibersihin. Paham? Ini lo kaki, tahu toh? Nah, dibersihin 3 kali, kayak tangan. 1, 2, 3. Nah, setelah selesai baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikhtilaf, ini HPT. Setelah itu bisa dijelaskan kembali oleh Akhi Syafi'i. Tapi nanti habis ini praktek ya. Harus benar semuanya. Jadi alhamdulillah kita sudah tahu bagaimana tata cara berwudu. Sekarang saya mau tanya, apabila kita mau sholat tapi nggak ada air, kan kita mau wudu terus nggak ada air, apa yang kita lakukan? Nah, jadi kita akan belajar tentang tayamum. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum mardha aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jadi sadaqallahu alaihi. Jadi syarat agar kita bisa melakukan tayamum itu ada 3. Pertama, siapa yang tahu? Apa? Ada air. Terus sakit, terus Tuh ya. Jadi 3 syarat untuk kita bertayamum itu ada 3. Pertama, apabila kita tidak mendapatkan air. Yang kedua, apabila kita sakit dan sakitnya bukan sakit gatal, zukam,
Terus apa? Pusing, sakit jiwa. Sakit jiwa udah. Terus pokoknya sakit-sakit ringan itu tidak boleh. Sakitnya itu apabila kita memang tidak bisa berdiri, misalnya berdiri nggak bisa digerakkan tangannya, atau apabila kita salah satu dari tubuh kita itu kena air itu dapat menambah sakit rasa sakit itu. Jadi itu dibolehkan bersama. Terus yang ketiga itu safar. Jadi apabila kita dalam perjalanan, misalnya di pesawat ya, di pesawat kan misalnya airnya sedikit atau mungkin enggak ada. Kalau di pesawat itu kalau kita mau qadul hajat itu pakai tisu bukan pakai air. Jadi itu. Jadi 3 syarat itu untuk bertayamum. Bagaimana tata caranya? Pertama, cara bertayamum. Yang pertama, kita ucap pertama apa? Niat. Pertama niat. Yang kedua, sama kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita tepukan tangan kita ke dalam debu. Apakah harus debu? Tanah? Nah, tembok bisa. Jadi enggak harus ke debu, ke pasir, ke tanah, tapi juga bisa ke tembok. Di sini juga bisa, di sini bisa. Pertama kita tepukan, lalu kita tiup, lalu kita usapkan muka. Seperti yang sudah dijelaskan dalam wudu. Jadi sini jangan sampai dari tumbuhnya rambut, dari tumbuhnya rambut sini terus bersihin, terus langsung ke tangan, telapak tangan maksudnya, telapak tangan. Nah, lalu selesai. Insyaallah tayamum kita sah. Tapi ingat, apabila kita sudah tayamum, tiba-tiba kita lihat air, ada air, kita diwajibkan untuk berwudu. Karena itu 3 syarat untuk bertayamum itu, pertama apabila tidak ada air. Dan apabila kita sudah tayamum, tapi kita menemukan air, kita diwajibkan untuk berwudu. Paham? Ya, tambahan lagi, setelah tahu caranya dan fadilahnya wudu dan tayamum, tentu ada yang membatalkan mereka kan? Nah, ditulis yang membatalkan wudu dan tayamum. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain, atau yang keluar dari 2 lubang. Pahamlah, jangan nggak boleh disalahkan lubangnya loh. Nah, yang pertama dari lubang depan, apa aja? Baul, itu mah mani, madi, wadi. Ya, yang pertama tuh baul, kencing. Jadi kalau kalian udah kencing, udah wudu lalu kencing, itu batal wudunya. Ya. Terus mani, ada 3 dikeluarkan manusia dari lubang depan. Mani, wadi, madi. Mani itu yang keluar jika ihtilam ataupun melakukan amaliyah. Terus yang kedua wadi. Tahu wadi? Apa? Membayangkan? Ya itu. Terus nggak cuma itu, tapi juga barit atau dingin. Itu keluarnya wadi. Terus madi. Kalau madi itu yang keluar setelah baul. Nanti ada putih-putih keluar, itu namanya madi. Paham? Nah, yang kedua atau yang lubang belakang dah itu. Terus juga rihu dubur. Apa? Kentut. Itu membatalkan. Tapi tentu kita bisa kalau soalnya kan sukanya kayak ada rasa-rasa kentut tuh. Itu batal enggak? Ada siapa? Ya itu khilaf, nanti silakan ditanyakan Ustaz. Nah, lalu yang kedua, naum mustagrik atau tidur sampai nyenyak. Saya suka lihat pas subuh itu pada tidurnya nyenyak banget ya. Itu sebenarnya membatalkan wudu. Kalau udah
tepar kayak gini atau udah kayak apa ya? Udah kayak tidur biasa, terus udah bermimpi itu batal wudunya. Jadi kalau mau tidur silakan duduk gini atau gini. Nah itu biar nggak batal wudunya. Paham nggak? Jadi tidurnya tuh nggak langsung selonjoran gini loh. Nanti batalkan wudu. Terus yang ketiga ya zawalul akal atau hilangnya akal. Zawalul akal. Hilangnya akal tuh orang gila ya. Mungkin tiba-tiba setelah wudu, nah orangnya jadi gila, nggak tahu kenapa. Ada lah, bisa kayak gitu. Atau ada apa ya? Sebab-sebab dia menjadi gila tiba-tiba. Nah, itu batal wudu. Terus, ada pertanyaan? Nggak ada. Terus yang keempat, masuk farj duna hail. Nah, ini paling penting. Kalau kalian ada wudu, terus gatel. Nah, itu jangan pegang langsung. Ya dari luar nggak apa-apa, tapi jangan dimasukkan. Nanti membatalkan. Kan duna hail atau tanpa perantara. Perantara tuh kayak apa ya? Kain. Nah itu nggak usah langsung, itu membatalkan. Tapi di sini juga ada khilaf. Tapi kita makanya yang Muhammadiyah, APT. Kelas 1 paham? Paham. Dah, mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan yang belum paham mungkin bisa tanya-tanya. Ya, jadi karena kita sudah mengetahui teori pengertian tentang wudu, jadi langsung saja kita langsung saja praktek wudu. Baik. Oh, soal ya. Jika saat dulu itu ngomong itu boleh apa? Boleh. Kita ikut Muhammadiyah. Mazhab Muhammadiyah itu boleh. Terus kita juga kan pernah lihat Syekh itu pada waktu itu Syekh berwudu. Tiba-tiba ada Ustadz Sahman kalau nggak salah. Salam, assalamualaikum. Saya menjawab, waalaikumsalam. Terus bicara, nggak apa-apa berarti. Berarti bertanda kalau berbicara saat wudu itu tidak membatalkan salat. Saya mau tanya, apabila kentut pas wudu batal apa enggak? Ya, batal. Jadi harus kita ulangin lagi wudunya. Misalnya udah sampai muka, tiba-tiba kentut, kita ulangin lagi. Paham? Soal ya. Bang. Ya. Boleh. Saya sudah bilang tadi ya. Jadi kalau misalnya sakitnya itu benar-benar parah, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi kita itu diperbolehkan untuk tayamum. Jangan dipaksa. Meskipun ada air, kalau memang nggak bisa berwudu, itu kita harus tayamum. Kalau diwuduin itu nggak boleh ya. Kalau wudu itu kita sendiri, bukan diwuduin. Jadi kita misalkan untuk tayamum. Udah, soal kembali. Soal, kalau saya kasih pertanyaan. Oh, dikasih pertanyaan. Yuk, soal. Ya, saya kasih pertanyaan. Apa hukumnya kalau cuman masuk sini kayak gini doang? Ya sama. Jadi semula.
Eh? Kalau cuman dari sini? Rahasia. Ya itu khilaf. Nanti bisa dipelajari di kelas 4. Karena takutnya belum sampai. Tapi ya justru Tapi semuanya boleh kok. kita cuma ikut Muhammadiyah. Jadi harus ngikutin Muhammadiyah sampai Kalau menyentuh perempuan, wah itu. Jadi Kita enggak. kalau nyentuh istri sendiri, oh bisa. Hah? Khilaf parah. Ah, poin banget. Hah? Poin. Khilaf. Muhammadiyah. Apa? Enggak. Jadi kita tahu apabila kita udah duduk di tempat itu ya, terus kita lari ke sini. Enggak batal. Terus apabila kita ada kotoran dari burung jatuh terus kita injak, apakah wudhu lagi? Enggak. Jadi kotoran burung itu apabila kita sudah wudhu terus nginjak, kita tidak diwajibkan untuk berwudhu lagi, cuma dibilas. Itu kesalahan kita. Saya juga dulu pas kecil taunya gitu. Kalau ada kotoran cicak kena kotoran cicak lagi kan. Gitu. Tapi setelah kita belajar dengan Ustaz katanya kotoran itu tidak membatalkan wudhu. Jadi cukup kita untuk membasuh kembali. Paham? Ya, Alfat. Kalau misalnya ada masak tentu tapi sebelum keluar Ditahan atau gimana? kalau misalnya masak tentu tapi sebelum keluar itu membatalkan diri. Enggak. Rasa kentutnya tuh kamu tahan atau biasa? Kamu tahan. Itu masuknya makruh. Makruh. Jadi apabila kita menahan bukan nggak boleh tapi makruh ya. Jadi lebih baik kita mundur terus berwudhu lagi. Tapi emang kalau udah rakaat terakhir misalnya ada rasa kentut, kalau ditahan makruh, hukumnya makruh. Paham? Jadi tidak membatalkan sholat. Hah? Makruh. Belum tahu makruh ya? Makruh itu lebih baik tidak dilakukan. Apabila dilakukan tidak mendapat dosa. Paham? Kan ada 4 kan, wajib, sunnah, mubah, 5. Makruh, haram. Mana yang belum paham? Mas 1. Yang pertama wajib. Wajib tuh wajib dilaksanakan. Jadi laksanakannya akan dapat pahala. Terus sunnah tuh enggak wajib dilaksanakan, tapi kalau yang melaksanakan dapat pahala. Terus mubah boleh dilaksanakan. Terus yang makruh lebih baik tidak dilaksanakan. Bukan dibenci juga bahasanya terlalu. Ya lebih baik tidak dilaksanakan. Kalau haram yang dilarang. Paham? Dan mungkin setelah ini kita melaksanakan praktek ya. Langsung aja, waktu sudah mepet. Baik, menuju. Ya. Oh, soal ya. Gimana? Ya. Ya. Kalau dilanjutin tidak apa-apa. Yang penting pas kita wudhu, misalnya mau wudhu ya, terus mati, terus ibu manggil, tolong bantuin ibu mak, terus ke belakang, ibu duduk terus, jangan dilanjutin, lebih baik diulang dari awal. Tapi kalau
cuma pas duduk terus baru mati. Loh, mati. Terus tunggu. Oh, nyala. Nah, terusin lagi nggak apa-apa. Yang penting waktunya jangan terlalu lama dan tidak pas matinya itu tidak melakukan sesuatu hal yang menyibukkan diri. Jadi pergi ke sana lari-lari sini. Paham? Udah ya. Udah selesai. Terus setelah ini praktek. Ya, silakan dari kelas 2. Silakan ke tempat duduk. Tempat dulu. Ya mungkin, ya benar. Ya mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jadi anak hebat. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.